Go. Aja ya. Risolnya 2 dong, Pak. Loh, kemarin bukannya per risol 2.000 ya, Kak? Ya, nggak jadi deh, Kak. Uang kami kurang. Ya, Kak. Oke. Merasa nggak sih? Opening lagi loh, baik-baik. Ya nih, semua kebutuhan itu naik. Itu karena inflasi, kenaikan harga barang dan jasa secara umum akan terjadi secara terus-menerus. Penyebabnya apa? Itu dua, karena cost push dan demand pull. Kalau demand pull, itu kenaikan harga barang karena permintaan naik, maka harga barang juga ikut naik karena stoknya terbatas. Tapi kalau cost pull, itu dari sisi produsen, di mana ketika harga produsennya itu naik, maka harga barang juga akan ikut naik. Jadi yang ujung-ujungnya yang beli menjadi berapa? Iya, dampaknya itu daya beli turun. Terus itu uang terasa cepat habis, apalagi yang penghasilan tetap. Berarti kita harus lebih Betul, hemat itu sangat penting dalam kondisi sekarang. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah dan Bank Indonesia melakukan berbagai kebijakan ekonomi. Terdapat 2 kebijakan utama, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah, misalnya dengan memberikan subsidi, bantuan sosial, atau mengatur pengeluaran dan pajak negara agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan. Sedangkan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia, misalnya dengan menaikkan suku bunga agar jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dikendalikan. Ketika jumlah uang beredar terlalu banyak, permintaan meningkat dan harga bisa naik. Karena itu, kebijakan moneter penting untuk menjaga kestabilan harga. Melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat, inflasi dapat dikendalikan agar kondisi ekonomi tetap stabil. harga jajan makin mahal. Jadi uang jajan segitu-gitu aja. Makanya sekarang kita itu Dan soyu misalnya kita itu 10.000, berarti kita pakai sehari aja 6.000. Terus 2.000 cadangan, 2.000-nya itu untuk tabungan kita. Jadi harus dibagi dulu sebelum dipakai. Iya, kita itu harus tahu yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Kebutuhan itu pasti dia makan setiap. Tapi kalau keinginan itu kayak kalau mau beli boba setiap hari, berarti apa namanya itu kebanyakan keinginan. Nah itu dia, kalau kita mau hemat, kita harus kurangin yang penting. Kita juga harus mulai menabung walaupun sedikit. Sih daripada habis nggak jelas. Tau nggak sih, anak sekolah juga bisa investasi sederhana gitu nggak sih? Kayak gini. Anak sekolah bisa? Iya, asalkan kita nggak terlalu tergiur dengan penipuan-penipuan. Berarti literasi keuangan itu penting banget ya? Iya, jadi melalui tabungan dan juga investasi, kita juga bisa menulis keuangan kita. Jadi dari situ kita bisa tahu uang kita habisnya kemana. Wah, makasih ya Yo. Aku jadi lebih paham. Jadi punya uang itu bukan cuma sekedar tinggal di satu tempat. Iya, tapi juga bagaimana kita peduli dengan orang lain yang sedang berada di sekitar. Nah, itulah kasih di saat kita mau berbagi dan tidak memikirkan diri sendiri. Dan keadilan itu bukan berarti semuanya harus sama. Tapi di saat kita sadar bahwa jangan sampai kita berlebihan, ternyata orang lain berkekurangan. Makanya kita itu harus dapat mengatur keuangan dengan bijak, bukan boros tanpa tujuan. Jadi, kecil apapun pilihan kita, pasti akan berdampak bagi orang lain. Mulai sekarang, kita harus pintar untuk mengelola uang. Tapi juga jadi manusia yang punya hati. Karena hidup yang berarti bukan tentang seberapa besar yang kita punya, tapi seberapa besar kita peduli.